Yang sebelumnya dulu kita lihat asbabun nuzulnya, kenapa ada ayat ini. Selalu ada sebab-sebab turunnya Al-Quran. Walaupun nanti tetap akan menjadi hukum bagi kita, walaupun berdasarkan turunnya ayat itu berdasarkan kejadian waktu itu, dan akan berlaku tetap sepanjang zaman, walaupun waktu itu berdasarkan kasus-kasus turunnya Al-Quran. Itu asbabun nuzul. Asbabun nuzul bisa kita lihat bahwa ayat 177 Al-Baqarah ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Ma'mar yang bersumber dari Qatadah. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Hatim yang bersumber dari Abul Aliyah, bahwa Qatadah menerangkan tentang kaum Yahudi waktu itu yang menganggap bahwa yang baik itu adalah sholat, yang beribadah menghadap ke barat, dan sedangkan kata kaum Nasrani mengarah ke timur, sehingga pertengkaran inilah, perebutan inilah menyebabkan ayat 177 Al-Baqarah ini turun. Jadi perebutan antara pendapat Nasrani dengan Yahudi. Yahudi menganggap bahwa sholat beribadah harus ke barat, kaum Nasrani mah sudah ke timur. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Munzir yang bersumber dari Qatadah juga bahwa turunnya ayat ini sehubungan dengan pertanyaan seorang laki-laki yang ditujukan kepada Rasulullah SAW tentang Ali, tentang albir, tentang albir, tentang kebaikan. Tentang kebaikan ini, setelah turun ayat ini, Rasulullah memanggil kembali orang itu, ya. Jadi ditanyakan tentang kebaikan, karena memang kebaikan itu memang ada yang sumber, berbagai sumber, Nasrani, Yahudi, dan seterusnya. Maka dipanggil lagi orang itu dan dibacakannya ayat kepada orang yang tadi bertanya tentang albir, tentang kebaikan. Itulah maka Rasulullah sudah mendapat pegangan waktu itu memang pertengkaran, kemudian Nabi Allah telah mewajibkan untuk kembali sholat mengarah ke Ka'bah. Nah, peristiwa itu memang terjadi sebelum diwajibkan sholat tarawih, belum. Jadi peristiwa ini terjadi sebelum sholat ada perintah sholat. Ya. Artinya masih perebut ke barat, ke timur, termasuk di baik ke timur. Nah, pada waktu itu apabila seorang telah mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian meninggal saat dia tetap beriman, harapan besar dia mendapat kebaikan. Jadi diucapkan oleh Rasulullah apabila sudah bersyahadat kemudian meninggal dan ikrar bahwa dia beriman, maka dia akan punya harapan untuk mendapatkan kebaikan, harapan besar untuk mendapatkan kebaikan karena beriman. Akan tetapi kaum Yahudi menganggap yang baik itu apabila salat menghadap barat, tetap kotor ke arah timur. Dan kemudian berdasarkan riwayat ulama lain, asalnya kita bersolat setelah perintah sholat datang mengarah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kemudian dipindah oleh Allah ke Ka'bah. Nah, itu diantaranya ini memang sumbernya dari asbabun nuzulnya Kiai Haji Komarudin Saleh, dari berbagai sumber tentunya, dari tafsir-tafsir yang ada menjadi literatur. Kita lihat pembahasan tafsir dari ayat atau ciri yang keempat, 5 dan 6.
Jadi terjemahnya adalah dan orang-orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji saja. Ya, janji itu ada janji kepada Allah, ada janji sesama manusia. Janji kepada Allah ada janji sesama manusia. Ya, jadi gitulah. Kebalikan dari sifat ini adalah munafik. Sifat yang menepati janji adalah amanah. Kemudian yang munafik adalah orang yang tidak amanah. Tanda-tanda munafik sudah tahu ya, bahwa dalam hadis ada 3, yaitu apabila bicara dia berdusta, apabila berjanji ingkar, kadeta, berjanji ingkar, dan apabila dipercaya berkhianat. Kalimat dalam hadis lain, apabila berbicara berdusta, apabila berjanji merusak janjinya, dan apabila bersengketa dia berbuat curang. Dalam hadis yang lain sama, intinya ada dusta, ada ingkar janji, ada khianat, dan ada sebaliknya. Ada janji kepada Allah. Janji kepada Allah itu kita pada saat kita ditiupkan ruh 4 bulan di dalam perut itu kita ditetapkan segala macamnya, kodarnya, rezekinya, ajalnya, sampai kapan. Bayang ya, Pak Agus tutup ya, sabar tahun umurnya 85 atau 100, amin. 100 terus ditangtoskan, tapi itu 200 kaulah. Itu yang rezekinya berapa ya, banyak ya, dan seperti apa itu sudah ada kobokan. Itu ya seberapa ton beasnya, berapa ton terusnya, bagja silakan. Hari ini kita bisa bertemu, bisa memiliki ya saat-saat Ramadan kita bisa berpuasa, kemudian ya cilaka, kemudian kebahagiaan dan sebagainya, itu sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz, ditulis kode-kodenya oleh Allah. Dan saat itu pula kita menyatakan bahwa kita adalah sebagai muslim dan berjanji akan taat kepada Allah. Jadi pada saat kita ditiupkan ruh, di saat itu pula kita diberikan ya kode-kodenya, termasuk juga kita berjanji, ya Allah, saya beriman kepadamu dan akan turut kepada pada saat itu. Makanya dikala lahir, kenapa disebut bahwa lahir sebagai fitrah? Kenapa kita lahir fitrah suci? Fitrah itu adalah fitrah manusia, adalah taat dan iman kepada Allah, Islam. Maka dalam hadis fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yunasiranihi, tidak ada yusallimanihi. Jadi kedua orang tua lah yang mau menasranikan, mau Yahudikeun, atau jadi Majusi. Tidak ada mau mengislamkan, karena dia sudah Islam. Fitrahnya Islam. Islam kapan kita mengakui Islam? Itu pada saat berjanji kepada Allah di dalam perut ibu. Disitulah 4 bulan setelah ada kehidupan kita berjanji kepada Allah. Walaupun orang tuanya ya persis. Walaupun orang tuanya beragama lain, tapi dia fitrah dalam kandungannya itu adalah sebagai muslim, sebagai yang taat kepada Allah. Janji kepada Allah. Ada satu doa Sayyidul Istighfar yang mengakui tentang perjanjian kita dengan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Dan situ ala ahdika wa wa'dika, engkau yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu, aku menetapi perjanjian wala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu
abu ulaka bini'matika alayya abu ubidan bi fadli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah istighfar yang paling utama, ya, induknya istighfar, pengakuan kita terhadap janji supaya kita jangan ingkar terhadap janji Allah, akan taat kepada Allah. Nah ini kayaknya ya kalau istighfar orang kan astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, ya, tapi jangan lupa istighfar ini juga karena pengakuan terhadap janji kita supaya tidak termasuk yang ingkar janji, maka bisa dibaca dan dilirik, ya, dibiasakan, ya paling tidak waktu-waktu yang tepatnya itu mengikuti dengan sholat ataupun waktu sholat, atau waktu yang sekarang sedang, ya, kita sebelum subuh waktu sahur, ya bisa dibacakan 1, 2, 3. Dan banyak cerita tentang kenapa kita harus istighfar. Ada ya juga cerita yang berkaitan, ya, berkaitan dengan, ya, keagungan istighfar dan akan menggolkan segala cita-cita yang disampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan istighfar. Harus kita punya. Itu yang kelima, ya, tanda kebajikan. Dan kemudian wasabirina, ayat berikutnya, wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Apa artinya? Ini orang-orang yang sabar dalam kesempitan, dalam penderitaan, dalam peperangan. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ba'sa di atas ialah dalam keadaan miskin dan fakir, jadi sempit. Sedangkan yang dimaksud dengan dharra'i, ad-dharra, di situ ada wasabirina, orang yang sabar, fil ba'sa'i, pada saat kesempitan, wa dharra'i, dan pada saat dharra dalam pengertian keadaan sakit dan kesusahan. Jadi ba'sa'i, sempit ekonomi, seperti itu. Kalau seandainya dharra itu sempit, ya, kadang-kadang kondisi sakit dan kesusahan batin, ya, itu dharra. Jadi hampir mirip, hampir sama, tapi berbeda konotasinya. Fakir, miskin secara ekonomi, kemudian dharra itu adalah sakit dan kesusahan dalam arti badan, kemudian dan juga batin. Kemudian wahinal ba'si, terakhir. Nah, yang dimaksud dengan hinal ba'si adalah ketika peperangan sedang berkecamuk. Pasti ada, ya, karena dalam peperangan adalah segala ujian banyak. Kemudian mungkin ingat keluarga, kemudian ya dianya juga, ya, belum tentu hidup, tidak bisa kembali, anak dan lain sebagainya, pasti. Dan peperangan harus tetap sabar. Sabar itu kan ada 3. Ada sabar dikala taat, melaksanakan taat, sabar dikala ya menghadapi maksiat, dan sabar dikala menghadapi musibah. Jadi sabar dikala taat harus kuat betul. Saya akhirnya kudu sabar dina taat. Lamun sholat lohor kudu berjamaah, maka apapun saya berjamaah sabar. Lamun pamakan dina maksiat sabar, ya, duit aya gogoda hareupeun, diajak batur rame-rame jika urang keur ngorang. Nah, terus sabar ke bawah. Kalau sabar teu ka bawah. Nah ningali ka ditu nya. Kemudian
Sabar yang ketiga dina musibah. Jika kita musibah, mungkin sakit, mungkin juga ya fakir, miskin, musibah, kecelakaan dan sebagainya. Itu adalah harus sabar. Artinya sabar itu dalam pengertian kita tetap istiqomah, konsisten dina prinsip urang sabar. Istiqomah tetap dina jalan. Nah itu demikianlah menurut beberapa pendapat para ulama. Dengan demikian sabar dalam keadaan fakir miskin, kemudian juga dalam keadaan sakit dan kesusahan, juga dalam peperangan. Sesungguhnya lafaz sobirina tadi itu dinasabkan karena mengandung pujian terhadap sikap sabar dan sekaligus sebagai anjuran untuk bersikap sabar dalam situasi seperti itu, mengingat situasinya sangat keras, lagi sulit dalam peperangan, dalam keadaan fakir miskin, dalam kesusahan dan sebagainya. Itu adalah sebagai pujian ya. Sobirina itu dinasabkan karena mengandung pujian bagi orang yang benar-benar bersikap sabar. Jadi orang yang sabar. Wasobirina fil ba'sa'i wad-dharra. Jadi ngelibasi itu menjadi sesuatu yang indikator yang ke-6. Oleh sebab itu firman Allah selanjutnya, ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ulaika itu kata tunjuk jauh dan banyak. Alladzina pernah kita bahas, yang sodaku yang benar ya, yang benar dalam pengertian benar imannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan orang-orang tersebut adalah mereka lah orang yang bertakwa. Nah, makanya al-muttaqin. Nah, maksudnya mereka yang memiliki sifat-sifat ini adalah orang yang benar iman. Yang 6 tadi, iman, kemudian mengeluarkan harta pada atau yang dicintai, sholat, zakat, kemudian tadi yang ke-5 sebelum sobirin adalah menepati janji ya, menepati janji, tepat janji. Dan yang ke-6 adalah sobat. Itu adalah orang yang termasuk golongan muttaqin, orang-orang yang benar iman, karena mereka merasakan iman dalam hati dengan ucapan dan amal perbuatan, maka mereka itulah orang yang benar. Mereka pula orang yang bertakwa, karena mereka memelihara dirinya dari hal-hal yang diharamkan dan mengerjakan semua amal ketaatan. Jadi kelamun istilah kita intisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi itu melaksanakan segala yang diperintah, menjauhi segala larangan Allah, itulah takwa. Kesimpulannya seperti itu. Jadi ringkasnya bahwa yang disebut takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Itulah takwa pada yang dalam kalimat yang ringkas. Dan ini adalah indikator takwa, walaupun ada indikator takwa pada ayat-ayat yang lain. Begitu, mudah-mudahan ayat ini menjadikan dorongan buat kita semua, terutama berkaitan dengan yang diperintahkan, mulai dari beriman, kemudian mengeluarkan amal yang dicintai, sholat, kemudian zakat, menepati janji, dan sabar. Ini adalah suatu ciri-ciri kehidupan kita kalau kita ingin termasuk yang disodikin, sodaku. Kemudian dalam ayat lain tadi Pak Agus menjelaskan di Al-Imran, as-sidqu as-sadiqin wa qanitin dasar yastaqirun adalah merupakan ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Demikian dan terima kasih
ada yang perlu ditanyakan dan kita diskusikan, insya Allah kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita berdoa mudah-mudahan ilmu kita hari ini bermanfaat dan mengisi keberkahan Ramadan menjadi sesuatu yang kita cita-citakan. Mudah-mudahan bukan hanya satu tapi berlipat ganda. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bil hidayati wa tawfiq lisan abada. Rabbana taqabbal minna ta'allumna wa salatan wa siyana. Amin. Wa taqabbal minna dan kami takfirana ya Allah ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang waktu. Kurang waktu.